Beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Irfan Pramuditya. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisa tata kelola TI pada PT Telekomunikasi Indonesia dengan COVID-5 bersama teman saya Andika Akbar Pratama dan Bambang Herianto. Yang pertama, analisis profil perusahaan. PT Telkom Indonesia Persero Tbk adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan telekomunikasi Indonesia. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,09%, sedangkan 47,91% sisanya dikuasai oleh publik. Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan kode TLKM dan New York Stock Exchange dengan kode TLK. Dalam upaya bertransformasi menjadi digital telekomunikasi company, Telkom Group mengimplementasi strategi bisnis dan operasional perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan. Transformasi tersebut akan membuat organisasi Telkom Group menjadi lebih lean dan menjadi lebih ramping dan lincah dalam beradaptasi dengan perubahan industri telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat. Organisasi yang baru juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menciptakan customer experience yang berkualitas. Kegiatan usaha Telkom Group bertumbuh dan berubah seiring dengan perkembangan teknologi, informasi, dan digitalisasi, namun masih dalam koridor industri telekomunikasi dan informasi. Hal ini terlihat dalam ini bisnis yang terus berkembang melengkapi legasi yang sudah ada sebelumnya. Kemudian yang kedua, analisa proses bisnis. Telkom mulai saat ini membagi bisnisnya menjadi tiga divisi, tiga digital business domain. Yang pertama, digital connectivity, fiber to the X, 5G, software defined network, network function virtual atau satelit. Kemudian yang kedua, digital platform. Itu ada data center, cloud, Internet of Things, Big Data atau AI, dan Cyber Security. Kemudian yang ketiga ada Digital Service, itu yang berisi Enterprise dan Consumer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Bambang Herianto. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu pemetaan tujuan perusahaan ke IT atau related goal-nya juga, lalu ke penggunaan domain COVID-5 dengan minimal 2 domain. Di mana untuk pemetaan dari tujuan tersebut, di sini sudah terlihat tujuan bisnis perusahaannya itu untuk menyediakan layanan Times yang berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif, dengan menjadi model pengelolaan korporasi terbaik di Indonesia, pusat keunggulan berinvestasi, servis, dan bisnis, mengintegrasikan NGN, OBCI untuk mencapai penyempurnaan biaya, kemudian memaksimalkan nilai aset di bisnis yang saling terkait, menyelaraskan struktur organisasi dan juga pengelolaan portofolio. Di mana untuk nomor 2-nya sendiri itu ada COVID-5 Enterprise Goal-nya menggunakan dua portofolio dari kompetitif produksi dan service, dengan BSC dimensinya ada finansial dan juga relasinya ada di primer atau relasi paling utama, yaitu ada nomor ke-7 ada business service continuity dan availability, itu masuk ke BSC dimensinya ke customer dan relasinya primer. Lalu yang poin ke-11-nya ada optimasi dari bisnis proses dan fungsionalnya, itu masuk ke BSC dimensinya internal dan juga relasinya termasuk ke primer. Dan juga nomor 17 ada produk dan bisnis inovasi kulturnya, itu masuk ke learning dan growth, itu masuk juga ke relasi primer. Nah, di mana untuk enterprise goals-nya sendiri, itu ada beberapa poin yang sudah saya bacakan di atas. Yang pertama ada nomor 1, itu ada alignment of IT and business strategy. Ada yang poin 4 itu managed IT, relasi bisnis, dan sebagainya sudah dibacakan seperti di atas. Untuk dari pemetaan COVID-5 sendiri, itu enterprise goals-nya itu masuk dalam IT relasi goals, yang kemudian dilanjutkan dengan pemetaan dalam IT dari goals COVID-5 Enterprise Goals. Dengan tanda P ini adalah yang paling primer. Untuk seperti pemetaan dilakukan pada hubungan yang sama antara tujuan bisnis perusahaan dengan COVID-5 Enterprise Goals, dengan adanya keterkaitan yang dominan secara objek antara COVID-5 Enterprise Goals dengan IT Relation Goals,
yang ditandai dengan simbol P atau primary key. Nah, itu juga terdapat simbol S, selain P itu ada huruf S, yang artinya secondary key, artinya yang terkait, namun dia tidak dominan, sehingga tidak dipilih. Pada tahap selanjutnya itu pemetaan IT relasi goals ke dalam proses COVID-5, di mana sama halnya dengan pemetaan enterprise goals ke dalam IT relasi goals, proses COVID-5 juga membangunkan primary key P sebagai patokan. Nah, ada contoh gambarnya, di mana dalam COVID-5 itu menggunakan huruf P dan juga S. Di mana kalau huruf P itu sebagai primary key, sementara kalau S itu sebagai secondary. Jadi untuk yang diutamakan adalah yang bertanda P. Selanjutnya berdasarkan hasil pemetaan proses COVID-5 pada gambar di atas itu, dapat dilihat bahwa 36 domain telah teridentifikasi dari 37 domain. Nah, namun fokus dari penelitian itu tentang evaluasi kinerja penerapan dan sistem informasi StarClick terhadap tata kelola teknologi informasi di PT Telkom Semarang. Nah, dipilihlah nama domain dengan MEA01, MEA110.01 itu sampai dengan MEA03.04. Nah, jadi ada 3 MEA yang dipilih, yaitu MEA01, MEA02, dan juga MEA03, di mana dari masing-masing MEA itu ada beberapa poin-poin yang dipilih juga. Itu sebagai acuan penelitian dan juga untuk hasil dari wawancara dengan pihak perusahaan yang bertanggung jawab dalam aplikasi Starlink yang dibahas pada pertemuan kali ini. Lalu untuk nomor 4, ada interpretasi domain COVID-5 yang digunakan. Nah, di mana sebagai acuan penelitian itu juga didasarkan dari hasil wawancara dengan pihak perusahaan yang bertanggung jawab langsung terhadap aplikasi Starlink yang dibahas, yaitu dengan yang terangkum dalam tabel yang di bawah ini. Nah, untuk dari proses COVID-5 sendiri, kita lihat ada 3 MEA yang seperti kita bahas di atas dengan keterangannya. Untuk MEA 1, itu belum maksimalnya transparansi performa terhadap pelaporan yang sistematik dan juga ketepatan waktu, masalah kesesuaian terhadap ketentuan dengan tujuan IT perusahaan yang berkaitan dengan sistem informasi atau StarClick. Nah, untuk yang kedua, itu keterangannya dengan kurangnya kontrol terhadap user yang mempengaruhi pengalaman user terhadap resiko-resiko yang bisa terjadi ketika sistem berjalan atau human error. Nah, sementara untuk MEA 3 sendiri, itu ada kurangnya kontrol secara menyeluruh dan juga berkala dengan pihak penyedia sistem terhadap persetujuan yang tertera dalam kontrak berkaitan dengan kebijakan, prinsip, dan juga standar, di mana ada beberapa monitoring, evaluasi, dan juga akses yang sudah dimasukkan juga ke dalam proses dari COVID-5 tersebut. Untuk pengumpulan informasi yang digunakan dalam studi kasus tersebut ada pendahuluan dengan beberapa struktur dari strukturkan. Yang pertama itu pendahuluan, ada identifikasi kondisi bisnis dan juga TI saat ini, pemetaan tujuan bisnis dan tujuan, proses capability model, analisis gap, temuan hasil evaluasi, dan juga rekomendasi perbaikan. Di mana metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Nah, di mana hasil pengumpulan data dideskripsikan berdasarkan perspektif narasumber dengan memperhatikan kondisi real di lapangan. Nah, untuk tahap pertama sendiri itu dengan mempelajari tentang objek studi kasus yang diteliti, yaitu profil aplikasi dari StarClick tersebut, berbentuk dokumen yang diberikan oleh pihak perusahaan, dan juga pra penelitian untuk mengamati kondisi lapangan. Untuk tahap keduanya, yaitu melakukan analisis terhadap tata kelola TI yang berjalan di PT Telkom Semarang. Nah, untuk proses analisis tata kelola dilakukan untuk mengidentifikasi tujuan bisnis dan tujuan TI yang berjalan. Untuk dapat menentukan kondisi lapangan setelah kondisi saat ini telah ditetapkan, maka dilakukan pemetaan tujuan bisnis dan tujuan TIPT Telkom Semarang. Untuk pemetaan mengacu pada panduan pemetaan enterprise goals dan juga IT relasi goals yang sudah dibahas di atas untuk menyelaraskan tujuan bisnis dan TI bisnis dan TI dengan perusahaan berdasarkan standar COVID-5. Untuk tahap selanjutnya yaitu proses capability model, ada 6 level, yaitu level 0 sampai dengan level 5. Dengan menganalisis hasil observasi, dapatlah nilai-nilai sudah terpilih dari hasil perhitungan untuk tiap domain yang menunjukkan suatu tingkat kematangan dari area domain tersebut. Untuk tahap selanjutnya itu penelitian dilakukan dengan analisis gap. Nah, di mana peneliti itu mendapatkan temuan-temuan dari penelitian dengan menganalisis yang memberikan skala perbandingan dari hasil capability model saat ini dan target capability model yang diharapkan oleh perusahaan. Dengan berdasarkan hasil analisis gap terhadap temuan-temuan yang ada dapat diberikan rekomendasi perbaikan untuk mencapai target yang diharapkan oleh PT Telkom dari Semarang tersebut. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Andika. Jadi di sini ada pengukuran capability level, kondisi existing penerapan aplikasi Starlink pada PT Telkom Cabang Semarang berdasarkan domain MEA01, monitor, evaluate, dan assess adalah sebagai berikut.
Jadi untuk di bagian proses MIA 01 ini telah mencapai level 2 manage proses kategori largely achieved dengan nilai 83%. Nah, jadi kalau di awal di level 0 itu dia F, jadi dia tuh fully achieve. Level level 1 ini dia juga semuanya tercapai. Level 2-nya dia di PA 2,1-nya dia fully achieve, sedangkan di PA 2,2-nya dia lowly achieve. Kemudian yang untuk level 3 sampai level 5-nya dia tuh tidak tercapai. Kemudian ada proses MEA 02, dia tuh mencapai level 2 manage proses dengan kategori fully achieve dan nilai 96%. Jadi secara umum perusahaannya sudah melakukan semua aktivitas monitoring, evaluasi, dan pengukuran sistem dari pengendalian internal terhadap penerapan aplikasi Starlink dengan baik. Namun masih terdapat kekurangan dalam dokumentasi hasil pengendalian internal dikarenakan SOP untuk aplikasi Starlink masih belum lengkap. Jadi untuk di MEA 02 ini dia dari level 0 sampai level 2-nya dia tuh fully achieve sesuai kayak yang di atas. Kemudian level 3 sampai level 5-nya not achieve. Lanjut. Terus ada proses MEA 03. Dia tuh dapat mencapai level 2 manage proses kategori fully achieve dengan nilai 88%. Jadi secara umum perusahaannya itu sudah melakukan monitoring, evaluasi, dan pengukuran kecocokan dengan kebutuhan eksternal atau luar dari penerapan aplikasi Starlink, namun masih banyak kebijakan yang belum dilakukan dikarenakan belum semua karyawan memahami prosedur dan kebijakan penerapan aplikasi Starlink secara menyeluruh. Telah dilakukan pelatihan terhadap karyawan tentang prosedur dan penerapannya, akan tetapi pelatihan tidak dilakukan secara berkala sering dengan berkembangnya penyesuaian aplikasi yang menyebabkan user dan sistem tidak berjalan beriringan. Jadi kalau di sini dia masih agak ada masalah, makanya dia level 3 sampai level 5-nya dia not achieve. Terus setelah dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan perhitungan tingkat kapabilitas dengan cara merekap hasil yang telah diperoleh dari wawancara dan ditentukan level dari tiap subdomain dengan cara pembulatan. Bahkan berdasarkan hasil wawancara dengan Senior Manager Customer Care dan Marketing, Ibu Vera Febrayanti, disepakati bahwa target level kapabilitas yang diharapkan adalah pada level 3. Jadi di sini adalah hasil rekapitulasi nilai proses dan gap pada domain EMEA. Nah, di sini subdomainnya ada MEA 01, keterangan domainnya itu monitor, evaluate, analysis, performance, and conformance. Level hasil pengukurannya 1,83. Rating by kriterianya itu L, yaitu low achieve, gap-nya itu 1,17. MEA 02 ini monitor, evaluate, assess the system of internal control. Jadi untuk kontrol untuk sistem internalnya. Jadi di sini level hasil pengukurannya itu 1,96. Rating by kriterianya itu fully achieve dan gap-nya 1,04. Kemudian MEA 03 ini untuk compliance with external requirements, kebutuhan eksternalnya. Terus level hasil pengukurannya itu 1,88, rating by kriterianya itu fully achieve, sedangkan gap-nya itu 1,12. Dilakukan pembulatan untuk memudahkan pencari kondisi terkini dengan melihat kriteria tingkat kapabilitas yang ditetapkan. Jadi akhirnya pada pembulatannya digunakan konsep penentuan capability proses, yaitu satu proses pencapaian level K jika semua output sebelum level K terpenuhi secara fully achieved dan semua output di level K telah berada pada kategori largely. Jadi ini 50% hingga lebih dari 50% hingga 85%, atau fully achieved lebih dari 85%. Pada penelitian ini dipilih kategori pemenuhan secara largely dan fully achieved dengan nilai lebih dari 50% dan 85% dan lebih dari 85%. Yang dirasa lebih akurat dalam menilai atau menggambarkan kondisi eksisten. Adapun proses perhitungan untuk mengetahui besarnya rata-rata capability level yang telah dicapai dengan rumus perhitungan rata-rata adalah dengan rumus sebagai berikut. Nah ini untuk rumusannya untuk nyari rata-ratanya. Jadi YN itu Y0 sampai Y5 itu jumlah proses yang berada di level N. Jadi itu dilihat levelnya berapa. Jadi kalau untuk di level 0 dia bakal Y0. Terus untuk yang Z itu jumlah proses yang dievaluasi.
Jadi perhitungan capability level pada penerapan StarClick pada PT Telkom cabang Semarang diperoleh nilai rata-rata capability level proses yaitu 1,89 dan memiliki gap sebesar 1,11. Untuk mencapai target 3,00, sebagai implementasi target penerapan StarClick pada PT Telekomunikasi Indonesia, TBK Semarang, berdasarkan hasil perhitungan tingkat kapabilitas proses dan temuan terhadap kondisi existing, maka dapat diberikan rekomendasi secara umum terhadap penerapan aplikasi StarClick pada PT Telekomunikasi Indonesia, TBK Semarang, dalam rangka mencapai tingkat kapabilitas ke level 3. Antara lain, perusahaannya itu harus melakukan analisis kebutuhan terhadap proses dan aktivitas yang akan dilakukan terkait dengan penerapan aplikasi StarClick. Perusahaan melakukan monitoring dan evaluasi yang tepat terhadap proses bisnis untuk mengoptimalkan proses penerapan aplikasi StarClick secara menyeluruh. Di sini ada pendapat anggota kelompok. Yang pertama itu Irfan. Menurut pendapat saya, pembahasan pada jurnal yang dibawakan pada laporan ini mengenai studi kasus pada PT Telekomunikasi Indonesia cukup banyak membahas implementasi COVID-5 yang diimplementasikan di perusahaan ini yang bergerak di bidang IT. Listnya juga sangat bagus, pemaparan yang sangat rinci sehingga saya dapat memahami baik profil perusahaan, proses bisnis, domain COVID, dan gap capability. Selanjutnya, Bambang Herianto. Kalau menurut saya untuk penggunaan COVID-5 dalam hal evaluasi kinerja dari tata kelola TI itu sangat penting, di mana kita dapat mengetahui dari kelebihan dan kekurangan, serta kita juga dapat melakukan pengamatan dari sebuah perusahaan secara terstruktur dan lebih terarah, sehingga hasil yang diperoleh itu lebih efisien dan juga lebih sesuai. Selanjutnya oleh Andika Akbar. Menurut saya penggunaan COVID-5 dalam memutuskan apakah akan diimplementasikannya suatu sistem di perusahaan ini sangat cocok, karena COVID-5 banyak mencakup aspek-aspek penting untuk kelanjutan sistem yang diimplementasikan di perusahaan tersebut. Kemudian sini ada tanggung jawab anggotanya. Jadi untuk Irfan Pramuditya itu dia profil bisnis dan proses bisnis. Kemudian Bambang Herianto pemetaan tujuan perusahaan ke IT related goal penggunaan domain COVID-5. Terus interpretasi domain COVID-5 yang digunakan, dan pengumpulan informasi yang digunakan dalam studi kasus tersebut. Terus ada saya sendiri, yaitu tanggung jawabnya itu pengukuran capability level, evaluasi gap capability, dan rekomendasinya. Sekian dari kelompok ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung stop aja. Stop recordnya. Ya, stop aja.